Baru itu saja Pak, yang baru pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan. Oke, berarti kita mulai, kita menggunakan analisis data panel. Maka tadi kita variabelnya apa aja ya. Nah, kita sudah kasih perintah ke Stata bahwa data panel bervariasi pada ID dan T. Selanjutnya adalah kita bilang ke Stata, tolong dianalisis regresi yang ini tadi, ini kan ya variabelnya, tapi menggunakan analisis data panel. Apa yang kita lakukan? Maka comment regress ini kita ganti dengan xtrect. Sekali lagi komennya kita ganti dengan xtrect. Xtrect itu artinya regress tapi untuk data panel. Nah, ini terus kemudian xtrect, kemudian kita ingin kasih perintah bahwa tadi kan kita percaya setiap individu dia punya karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga kita yakin bahwa kita harus menggunakan fixed effect. FE, kita ketikkan FE di sini. Jadi xtrect, variabel independent language ini harus kita jaring semua variabel independennya. Terus di akhir itu kita kasih koma dan akhir dengan FE. Maka di sini kita meminta Stata untuk melakukan analisis data regresi panel fixed effect. Kalau kita enter, nah maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, coba ini ya. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Terus tadi hasil kita kan apa? Misalkan experience positif, oh ternyata sama. Jumlah pengalaman kerja akan meningkatkan gaji mereka. Terus kemudian semakin lama minggu mereka bekerja, itu akan semakin tinggi gaji mereka. Orang yang bekerja dengan jumlah minggu lebih banyak dalam 1 tahun, gajinya semakin tinggi juga. Nah, tapi occupation di sini yang tadi artinya blue collar atau white collar ternyata tidak signifikan. Artinya apa? Walaupun ini negatif ya, tapi kan nggak signifikan. Artinya apa? Artinya orang yang bekerja di pabrik itu ternyata secara signifikan tidak lebih rendah daripada orang yang bekerja di kantor gajinya. Terus kemudian MS, marital status. Kalau tadi kita mendapatkan bahwa hasilnya itu orang yang menikah itu gajinya lebih tinggi, tapi apa yang kita dapatkan di sini malah gajinya lebih rendah, ya kan? Nah, terus dari sini kan terus kita jadi bingung loh. Nah, terus bagaimana nih yang betul yang mana? Sebelum kita menjawab itu, kalau kita lihat di sini R square-nya, itu R square-nya itu kalau panel itu ada 3, jadi ada R square within, ada R square between, ada R square overall. Oke, R square within itu untuk panel fixed effect. Itu R square-nya within. Terus kemudian R square between itu untuk panel between effect. Itu tidak akan masuk ke pembahasan kita ya, karena sangat jarang untuk digunakan between effect. Terus kemudian yang overall itu adalah random effect. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah fixed effect, maka kita fokus di R square-nya ini. Kalau kita lihat R square-nya, ternyata, wah ini malah lebih tinggi kan daripada yang tadi. Coba kita sharing ya. Esto FE. Terus kita start tadi OLS T1 ONS bisa FE. Kan di sini kan. Nah, ini hasilnya sekarang sudah ada 4. Nah, tadi apa yang beda ini di sini ini beda. Kalau pakai yang paling kanan ini ya, yang paling kanan ini adalah panel. Jadi panel fixed effect ini hasilnya itu tidak ada perbedaan antara orang yang bekerja di pabrik dan bekerja di kantor. Terus kemudian marital status ini ternyata juga tidak signifikan. Nah, tapi yang menarik di sini apa? Variabel female, variabel education, sama variabel black itu ternyata di fixed effect itu nggak keluar hasilnya. Mengapa? Kita cek lagi di sini. Nah, ternyata di sini apa? Omitted. Artinya nggak keluar. Pertanyaan selanjutnya, loh, kok ini nggak keluar nih? Pak, ini jadi repot nih. Padahal variabel utama saya itu yaitu saya ingin menginvestigasi pengaruh dari apakah wanita itu memiliki gaji yang lebih tinggi daripada
laki-laki. Itu hipotesis saya. Nah, kalau nggak keluar hasilnya ini gimana, Pak? Nah, itulah salah satu kelemahan dari fixed effect. Sebenarnya tidak bisa disebut kelemahan juga, tapi memang karakteristik fixed effect itu seperti itu. Tadi kan saya katakan, fixed effect itu regresinya memiliki karakteristik bahwa dia itu mengconsider, mempertimbangkan, sudah sudah masuk di sistem bahwa semua variabel atau semua hal yang terkait dengan variabilitas dari individu itu sudah dikonsider sama fixed effect itu sendiri. Jadi misalkan yang ini tadi, saya balik ke sini, yang orang yang nomor 1 ini misalkan salah satu karakteristiknya apa? Dia itu cowok. Yang nomor 2 ini, salah satu karakteristiknya apa? Dia itu cewek. Ya sudah, berarti sudah dikonsider oleh fixed effect. Nah, semua hal yang konstan itu dia sudah dikonsider oleh fixed effect. Bahasa Indonesianya apa ya? Saya belum menemukan. Sudah masuk kalau bahasa Indonesia itu sudah di take into account, dia sudah dikonsider, dia sudah dipertimbangkan, dia sudah masuk dalam penghitungan fixed effect, ya seperti itulah. Itulah kenapa hal-hal yang konstan di fixed effect itu dia tidak pernah bisa keluar hasilnya. Dan ini akan jadi repot. Repotnya apa? Repotnya adalah ketika variabel utama kita itu adalah hal-hal yang konstan itu. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya itu kita menggunakan random effect model. Karena ini sudah termasuk pintu darurat. Katakanlah gini, ini coba kita tes dulu ya. Kita coba regresi Hausman dulu sebentar. Nah, ini tadi regresi kita ini kita ganti RE. Random effect. Nah, maka di sini judulnya random effect GIS regression. Oke, nah di sini sekarang jadi keluar nih female, education, black kan. Nah, ini kan sekarang sudah keluar semua. Jadi sekarang ini sudah keluar semua hasilnya dan semua ada yang negatif, ada yang positif. Kemudian black itu negatif. Nah, ini kan hasilnya udah keluar semua. Berarti Anda senang gitu. Wah, berarti ini sesuai dengan hipotesis saya. Saya nggak jadi delete hipotesis. Gitu. Saya bisa menguji hipotesis saya. Nah, ini adalah salah satu pintu darurat. Artinya apa? Artinya pintu daruratnya itu Anda itu nggak bisa menggunakan fixed effect, padahal Anda percaya sebenarnya itu fixed effect yang paling pas untuk analisis kita, tapi Anda nggak bisa gunakan. Maka Anda menggunakan random effect. Pertanyaannya, apakah yang seperti itu diperbolehkan? Boleh. Boleh saja. Itu tidak apa-apa. Menurut beberapa riset itu tidak apa-apa. Walaupun loh ya, misalkan salah satu pengujian yang cukup populer itu adalah pengujian Hausman. Hausman test. Hausman test itu bunyi apa? Kalau dia signifikan, maka gunakan fixed effect. Coba akan kita uji. Ini saya store dulu. RE ya tadi, random effect. Terus kemudian saya ketikkan di sini pengujian Hausman. Uji Hausman untuk FE atau RE. Caranya bagaimana? Ketikkan komen Hausman, FE, RE. Mengapa ini FE, mengapa ini RE? Tadi kan saya rename-nya ini RE, yang sebelumnya tadi yang di atas tadi kan saya storing-nya itu, saya bilang yang ke Stata, tolong itu disimpan dengan nama FE. Ini saya bilang ke Stata, tolong disimpan dengan nama RE. Maka ini Hausman, FE, RE. Kalau ini tadi misalkan Anda store dengan nama pacar Anda ya, nggak apa-apa, ini di sini Anda ketikkan nama pacar Anda. Ini terserah Anda rename apa. Tapi komennya itu Hausman. Kalau misalkan ini kita enter, nah hasilnya apa? Hasilnya adalah bahwa ini signifikan. Oke, kalau signifikan artinya apa? Artinya fixed effect itu lebih efisien. Artinya model Anda itu lebih cocok itu harusnya menggunakan fixed effect. Itulah kenapa tadi saya bilang bahwa random effect itu sebenarnya pintu keluar darurat.
Sebenarnya itu pintu keluar darurat. Harusnya Anda gunakan fixed effect gitu. Tapi ya gandeng variabel utama Anda itu ternyata tidak bervariasi dari waktu ke waktu. Variabel yang individu satu itu cowok, dia cowok terus, nggak pernah berubah jadi cewek. Ya sudah, maka ya akhirnya Anda harus menggunakan random effect. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Pak Tastafian tadi terputus ya Pak? Oh iya. Bentar, saya share dulu. Share. Oke, sudah bisa lagi ya Mas ya. Oke, jadi ini hasilnya tadi. Yang paling kiri ini OLS, yang tengah ini adalah fixed effect, yang kanan ini adalah random effect. Nah, jadi dari sini tadi fixed effect kan nggak signifikan ya, tapi dari sini kalau kita lihat perbedaannya, itu sebenarnya misalkan ada di MS ini. Ada di MS. MS ini kalau pakai random effect itu ternyata hasilnya negatif. Jadi orang yang menikah itu dia punya gaji yang lebih rendah daripada orang yang tidak menikah. Kalau pakai random effect. Kalau pakai OAS ini, orang yang menikah itu gajinya lebih tinggi daripada orang yang tidak menikah. Terus kita harus percaya yang mana? Secara konsep yang harus kita percayai ya yang ini. Yang random effect. Karena apa? Karena ini analisnya sudah memakai data panel. Betul loh. Karena dia sudah memakai data panel. Tapi kadang gini, kalau kita melihat bahwa mengapa kadang variabel itu arahnya itu bisa berubah, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, atau yang signifikan terus jadi nggak signifikan. Itu bukan hanya jawabannya, itu bukan hanya karena pengaruh kita menggunakan estimasi yang berbeda, akan tetapi sebenarnya juga bisa jadi ada beberapa masalah asumsi klasik di sana. Nah, asumsi klasik ada apa aja? Saya coba balik sedikit ke slide ya. Saya stop share dulu. Saya balik ke slide dulu. Slide saya mana? Nah, ini slide saya. Jadi asumsi klasik ya. Asumsi klasik ada 7 sebenarnya. Sebenarnya ada 7. Tapi yang dipakai biasanya hanya 4 sih. Hanya 4. Jadi ada linearitas, ada autokorelasi, ada heteroskedastisitas, ada multikolonialitas, ada normalitas, terus kemudian ada juga endogenitas. Rules-nya, jika asumsi-asumsi itu tidak terpenuhi, maka estimator kita atau pengujian kita itu tidak konsisten atau tidak bisa dipercaya. Ya, istilahnya bias lah, istilahnya seperti itu. Nah, saya perlu menjelaskan ini satu-satu nggak ya? Saya kira enggak ya. Nanti silakan dibuka buku ekonometrika. Bagi yang belum pernah belajar ekonometrika ya silakan belajar. Jadi ada beberapa asumsi ini. Jadi misalkan linearitas itu modelnya itu linear. Jadi adanya X1, X2, X3. Nggak ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, itu nggak ada. Jadi adanya X1, X2, X3. Artinya perubahan Y itu dipengaruhi oleh 1X. Terus kemudian observasi error term itu tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Jadi kan tadi kan di model ini mana ya? Nah, di model ini kan ini ada error term ya. Nah, ada error term. Error term ini kan ada angkanya. Kalau setelah Anda regresi kan itu kan keluar angkanya. Nah, ini itu tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Misalkan U U untuk individu I di waktu T itu tidak berkorelasi dengan U untuk individu I di waktu T1, T2 misalnya. Tidak berkorelasi dengan U untuk individu I di waktu T3. Nah, itu adalah autokorelasi. Terus variansnya itu juga konstan atau no heteroskedastisitas, error termnya tadi. Terus kemudian ada tidak ada perfect multicollinearity. Multicollinearity itu adalah contohkan di depan ini. Nah ini, multicollinearity itu jadi X itu tidak berhubungan dengan X2, tidak berhubungan dengan X3.
Gitu loh. Jadi ini tidak ada korelasi yang tinggi. Karena apa? Karena misalkan ini korelasinya tinggi, misalkan gini. Misalkan X tadi apa? Y itu adalah IPK, X itu adalah uang saku, X2 itu adalah pekerjaan orang tua. Nah, kira-kira apakah pekerjaan orang tua itu berhubungan dengan uang saku dari mahasiswa? Jawabannya apa? Jawabannya pasti iya. Kalau misalkan X1 itu korelasinya dengan X2 itu besar, orang yang anaknya anggota DPR itu uang sakunya itu besar. Sedangkan orang yang anaknya dosen itu uang sakunya itu kecil, mesake gitu, sampai cari-cari beasiswa misalkan gitu ya. Nah, itu kalau ini pengaruhnya itu sangat tinggi, itu secara analisis regresi itu nggak bisa. Kenapa? Karena terjadi masalah multikolinearitas. X1 berhubungan dengan X2. Mengapa itu menjadi masalah? Kalau variabel utama kita itu X1, kan terus kemudian jadi nggak jelas. Yang mempengaruhi Y itu X1 atau X2. Jangan-jangan X1 itu mempengaruhi Y karena X1 dipengaruhi oleh X2. Ya, cukup jelas ya. Gitu. Jadi ketika X1 berhubungan dengan X2, saya ulang lagi, ketika X1 berhubungan dengan X2, maka kita tidak akan bisa melihat pengaruh murni dari X1 terhadap Y. Bisa jadi pengaruh X1 terhadap Y itu dipengaruhi oleh X2. Nah, itulah yang namanya multikolinearitas. Sehingga kita mau coba cek, kira-kira apakah model kita itu ada problem multikolinearitas. Saya stop share dulu, saya pindah ke Stata lagi. Oke, saya pindah ke Stata lagi ya. Bukan yang ini. Nah, yang ini. Nah, kita mau coba cek nih, misalkan dari semua variabel yang kita punya, kita buat matriks korelasi. Nah, biasanya apa? Rules-nya itu adalah korelasi itu dianggap korelasi yang tinggi ketika nilainya di atas 0,8 kalau nggak salah ya. Di buku analisis statistik multivariat itu seperti itu. Akan tetapi sebenarnya untuk di ilmu di bidang keuangan atau di ekonomi atau di bidang akuntansi itu sekarang pertanyaan gini, variabel apa sih di ekonomi ini yang tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain? Jawabannya nggak ada. Baru nggak ada hubungan itu misalkan kita mencoba menghubungkan antara jumlah kelahiran anak kucing di Solo dengan IHSG misalkan. Itu mungkin nggak ada hubungannya sih. Tapi variabel yang lain kayak inflasi, kayak misalkan kinerja perusahaan, terus kemudian budaya perusahaan, bisa jadi loh itu dipengaruhi oleh semua variabel yang lain. Budaya perusahaan misalkan, perusahaan A ini memiliki jumlah karyawan wanita misalkan 30%, perusahaan B ini memiliki jumlah karyawan wanita 20%. Apakah kira-kira itu dipengaruhi? Bisa jadi. Kalau misalkan dari pemerintah itu mulai untuk mewajibkan bahwa perusahaan itu harus memiliki proporsi wanita minimal berapa persen, misalkan gitu. Jadi tenaga kerja wanita itu proporsinya sudah hampir mendekati yang yang laki-laki misalkan. Jadi variabel ekonomi itu semuanya itu berpengaruh satu dengan yang lain. Sehingga kalau di ilmu-ilmu keuangan maka kita harus paham bahwa tidak usah sampai 0,8, kita harus worry, kita harus khawatir ketika di model kita itu ternyata ada variabel yang korelasinya cukup tinggi. Korelasi cukup tinggi itu berapa? Di atas 0,4. Di atas 0,4 itu sudah dirasa cukup tinggi. Misalkan ini, kalau kita lihat di sini, maka apa yang cukup tinggi ini? Ini misalkan occupation dan education, ya wajar ya, orang yang pendidikannya lebih tinggi biasanya pekerjaannya dia akan di kantor, nggak akan di pabrik misalkan. Atau di sini, MS dan female, ini kan korelasinya negatif.
Marital status itu berkorelasi negatif dengan wanita. Artinya apa? Artinya kalau dia di Amerika ini berarti. Kalau yang ada di sampel ini, kalau dia wanita, dia akan cenderung untuk tidak menikah. Kalau di Indonesia mungkin hasilnya beda sih, tapi kalau di Amerika ternyata seperti itu. Nah, ini kan 0,7. 0,7 itu sudah termasuk tinggi untuk ilmu keuangan. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan mencoba melakukan regresi, kita akan delete variabel yang korelasinya tinggi. Misalkan ini kan yang korelasinya tinggi kan MS dan female. Maka kita akan coba delete female dari regresi kita. Kita akan coba. Berarti ini female kita delete. RE ya. Bentar. Kita coba S2 dulu. RE1. Start. RE1. Nah, ini hasilnya. Coba kita bandingnya ya. Jadi MS tadi, marital status, tadi kan kita asumsikan dia korelasinya tinggi dengan female. Nah, coba gini female kita delete. Ternyata apa? Ternyata MS ini itu jadi nggak signifikan. This implies that, jadi memang ini implikasinya apa? Artinya apa? Artinya bahwa memang ada problem multikolonialitas di sana. Jadi MS dan female itu memang kalau dia dimasukkan dalam satu regresi, itu hasilnya mempengaruhi satu dengan yang lain. Beda dengan experience nih ya. Experience ini ternyata ya tetap baik signifikan gitu. Tetap baik signifikan tidak terpengaruh. Nah, tapi ternyata ini itu sangat berpengaruh kalau ini di-delete. Ternyata apa? Ternyata MS ini menjadi tidak signifikan. Artinya apa? Artinya orang menikah atau enggak menikah itu tidak memiliki perbedaan gaji yang signifikan. Itu kan sudah mengubah kan hasil hipotesis kita yang tadi awalnya negatif menjadi tidak signifikan. Maka kita harus hati-hati dalam melakukan analisis data panel ini. Gitu kira-kira. Jadi tadi saya sudah bahas FE, sudah bahas RE, cara mengetes dengan Hausman test. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas Timotius? Ada Pak, ini ada pertanyaan mengenai asumsi klasik dari Mbak Nun Kisinta. Pertanyaannya, jika data kita berupa data panel, apakah perlu melakukan uji asumsi klasik? Terus apa bedanya jika kita melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu atau tidak? Terima kasih Pak. Itu Pak pertanyaannya. Oke, masih ada lagi? Itu aja? Baru itu Pak yang paling baru. Satu itu tadi. Oke, terima kasih. Suara saya sudah jelas atau masih putus-putus, Mas Timotius? Ini sudah baik, Pak. Nggak terputus-putus, Pak. Oke. Oke, baik. Nah, setelah ini sebenarnya saya akan membahas tentang asumsi klasik. Pertanyaannya, apakah kalau data panel kita harus menggunakan asumsi klasik? Maka dengan melihat pengujian ini tadi, maka sebenarnya apa? Sebenarnya jawabannya adalah iya. Gitu loh. Karena apa? Karena ketika model kita itu ada problem multikoliniaritas, ternyata hasilnya itu bisa berbeda. Yang tadi ini signifikan negatif menjadi nggak signifikan. Nah, artinya kita mau pakai yang mana kan? Apakah pakai ini apa ini? Kalau berdasar analisis multikolonialitas, maka yang harus kita pakai ya yang ini. Yaitu di mana variabel female ini nggak bisa kita jadikan satu model dengan market share, dengan marital status itu nggak bisa. Jadi ini bisanya kita analisis secara terpisah. Nah, itu adalah multikoliniaritas. Ada cara lain untuk analisis multikoliniaritas itu ada cara lain. Cara lainnya itu adalah menggunakan command line, yaitu VIF. Saya coba dulu. Misalkan ini tadi ya variabel kita, terus kita cek menggunakan VIF. Sebentar.
Charles not allowed. Sebentar, kenapa ya?